Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Sukastawan, saya nomor absen 9. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas artikel masa kejayaan Tarumanegara. Tak banyak sumber sejarah yang menyebut masa kepemimpinan Raja Dharma Dharmawarman di 382 sampai 390 Masehi. Catatan sejarah justru banyak menyebut kepemimpinan raja ketiga, yaitu Punawarman, sebagai raja yang berhasil membawa kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaan. Pada masa kepemimpinannya diketahui 397 Masehi. Punawarman membangun ibu kota kerajaan bernama Sundapura di kawasan pantai yang jadi asal-usul Sunda sekarang. Selain itu, seperti yang disebut dalam Prasasti Tugu, raja juga memerintahkan penggalian sungai Gomanti sepanjang 12 kilometer yang berfungsi sebagai jalur perdagangan. Di bawah mengendalikan banjir dan menghindari kekeringan pada masa musim kemarau. Di bawah kekuasaannya, kekuasaan Tarumanegara meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Tak hanya di dalam negeri, kerajaan Tarumanegara bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Salah satu bukti kejayaan Raja Punawarman adalah dilakukannya persembahan 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang juga tercantum pada Prasasti Tugu. Semasa berdiri Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja, yaitu yang pertama Jasa Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Yang kedua, Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga, Punawarman 395 sampai 434 Masehi. Yang keempat, Wisnu Warman 434 sampai 455 Masehi. Yang kelima, Indra Warman dari 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam Canda Warman dari 515 Masehi sampai 535 Masehi. Yang ketujuh, Surya Warman dari 530 Masehi sampai 506 Masehi. Yang ke-8 ada Kertawarman dari 560 Masehi sampai 628 Masehi. Yang ke-9 Sudawarman dari 628 Masehi sampai 639 Masehi. Yang ke-10 ada Hariwangsawarman dari 639 sampai 640 Masehi. Yang ke-11 ada Naga Jaya Warman dari 640 Masehi sampai 616 Masehi. Yang ke-12 dan yang terakhir dari 666 sampai 669 Masehi. Bukti peninggalan kerajaan Tarumanegara salah satunya adalah prasasti yang ditulis di dalam huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Berikut adalah daftar prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama, prasasti Cirateun ditemukan di Ciampea, Bogor. Yang kedua, prasasti Koleangka ditemukan di sebelah barat kota Bogor. Yang ketiga, prasasti kebun kopi ditemukan di kampung Muara Hirir, Cibulang. Yang keempat, ada prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Yang kelima, ada prasasti Awi ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. Yang keenam, ada prasasti Muara Ciaten ditemukan di daerah Bogor juga. Selanjutnya, prasasti Sidang Hyang atau
lebar. Itulah bukti-bukti peninggalan ke kerajaan Tarumanegara. Eh, Pendapat saya tentang artikel yang berjudul Masa Kejayaan Tarumanegara adalah kelebihannya. Saya bisa mengetahui awal mulanya sejarah Tarumanegara dan kekurangannya. Menurut saya tipe orang yang malas membaca artikel yang panjang dan suka inti-intinya saja. Namun, di balik kelebihan dan kekurangan eh, dari artikel di atas, ada hikmah yang bisa saya dapatkan, yaitu membaca artikel ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang sejarah masa kejayaan Tarumanegara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.